wabarakatuh. Untuk program e-learning kali ini kita mempunyai materi yang cukup menarik, yaitu tentang asuhan bayi dengan pendekatan konsep MTBM, MTBS, yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Khairanisa Anwar, SSTMK. Ini dia, kita saksikan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi hari ini dengan saya Khairanisa Anwar ya dalam session e-learning. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Asuhan Bayi dengan Pendekatan Konsep MTBM, MTBS. Nah, ada konsep MTBM ya, Manajemen Terpadu Bayi Muda atau MTBM adalah pendekatan yang digunakan dengan konsep yang terpadu untuk bayi muda yang usianya 1 hari sampai 2 bulan, baik yang berkondisi sehat maupun sakit, dengan menggunakan suatu persepsi untuk menggunakan fasilitas rawat jalan untuk pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan dengan mengunjungi bayi muda yang tergolong neonatal oleh petugas kesehatan. Lalu ada yang namanya MTBS, yaitu Manajemen Terpadu Balita Sakit, merupakan suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu dalam tata laksanaan balita sakit dengan fokus pada kesehatan anak usia 0 sampai 59 bulan secara menyeluruh. MTBS juga mencakup manajemen terpadu bayi muda atau MTBM umur kurang dari 2 bulan baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Umur 2 bulan tidak termasuk pada bayi muda tetapi masuk ke dalam kelompok 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, adapun tujuan dari MTBM adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan petugas, dalam hal ini bidan, dan yang kedua menilai, mengklasifikasi dan mengetahui resiko dari penyakit yang akan ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah. Ada tujuan yang keempat, yaitu sebagai pedoman kerja bagi petugas dalam pelayanan balita sakit. Dan yang terakhir tujuannya adalah memperbaiki sistem kesehatan. Adapun pelaksanaan dari MTBM, yaitu proses manajemen kasus disajikan dalam bagan yang memperlihatkan urutan langkah-langkah dan penjelasan cara pelaksanaannya. Itu yang pertama adalah penilaian dan klasifikasi, dan yang kedua adalah tindakan dan pengobatan, yang ketiga ada konseling bagi ibu, dan yang terakhir adalah pelayanan tindak lanjut. Sedangkan pelaksanaan MTBS, dalam pendekatan MTBS tersedia formulir pencatatan untuk bayi muda dan untuk kelompok umur 2 bulan sampai 5 tahun. Kedua formulir pencatatan ini mempunyai cara pengisian yang sama, yaitu yang pertama adalah penilaian, berarti melakukan penilaian dengan cara anamnesis, yaitu dengan cara bertanya ya, dan ada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh bidan. Dan yang kedua, klasifikasi, membuat keputusan mengenai kemungkinan penyakit atau masalah serta tingkat keparahannya, dan merupakan suatu kategori untuk menentukan tindakan, bukan sebagai diagnosis spesifik suatu penyakit. Yang ketiga adalah tindakan dan pengobatan, berarti menentukan tindakan dan memberi pengobatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan setiap klasifikasi. Yang keempat, pelaksanaannya merupakan konseling ya, yang merupakan menasihati ibu yang mencakup bertanya, mendengar jawaban dari ibu, memuji ya, memberi nasihat relevan, membantu memecahkan masalah dan mengecek pemahaman. Yang terakhir adalah pelayanan tindak lanjut, berarti menentukan tindakan dan pengobatan pada saat anak datang untuk kunjungan ulang. Adapun pengertian dari SDI-DTK, yaitu pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 tahun pertama kehidupan atau pada masa balita. Diselenggarakan dalam bentuk kemitraan antara keluarga, masyarakat dengan tenaga profesional, yaitu tenaga kesehatan, pendidikan, dan sosial. Lalu merupakan indikator keberhasilan program SDI-DTK adalah 90% balita dan anak prasekolah terjangkau oleh kegiatan SDI-DTK pada tahun 2010. Tujuannya agar semua balita umur 0 sampai 5 tahun dan anak prasekolah umur 5 sampai 6 tahun tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, adapun kegiatan dari SDI-DTK, yaitu yang pertama adalah stimulasi dini yang memadai, dan yang kedua deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan, dan yang ketiga intervensi dini, yaitu melakukan koreksi dengan memanfaatkan plastisitas otak anak untuk memperbaiki bila ada penyimpangan tumbuh kembang. Terakhir adalah kegiatannya merupakan rujukan dini bila terjadi permasalahan yang tidak dapat kita atasi.
Lalu ada umur anak dalam pendeteksian dari SDI DTK. Tidak semua umur anak bisa dilakukan pendeteksian. Anak bisa dideteksi ketika menginjak umur 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 21 bulan, 24 bulan, 30 bulan, 36 bulan, 42 bulan, 48 bulan, 54 bulan, dan 66 bulan, serta 72 bulan. Usia ini adalah standar usia yang telah ditetapkan, jadi sudah ditentukan hanya pada umur-umur segini saja yang bisa dilakukan pendeteksian untuk SDI DTK. Nah, jadwal atau waktu pendeteksian anak yaitu anak umur 0 sampai 1 tahun itu dilakukan 1 bulan sekali. Anak umur di atas 1 tahun sampai dengan usia 3 tahun dilakukan 3 bulan sekali. Dan untuk anak umur di atas 3 tahun sampai 6 tahun dilakukan 6 bulan sekali. Lalu ada stimulasi dini tumbuh kembang anak, ya, merupakan stimulasi dini. Pengertian adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0 sampai 6 tahun agar anak mencapai tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Anak usia 0 sampai 6 tahun perlu mendapatkan stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatannya. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang yang bahkan dapat menyebabkan gangguan yang menetap. Stimulasi kepada anak hendaknya bervariasi dan ditujukan terhadap kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, kemampuan sosialisasi dan kemandirian, kemampuan kognitif, kreativitas, dan moral spiritual. Adapun jenis screening atau deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang. Deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang dengan cara mengukur berat badan atau BB, ya, tinggi badan TB, dan lingkar kepala atau LK. Deteksi dini penyimpangan perkembangan yaitu meliputi pendeteksian menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, ada tes daya ingat atau TDL, dan tes daya dengar atau TDD. Deteksi dini penyimpangan mental emosional yaitu menggunakan kuesioner masalah mental emosional atau KMME, ada checklist for autism in toddlers atau CAH atau checklist deteksi dini autis, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Lalu lanjut, kita ada kegiatan anticipatory guidance, promosi edukasi orang tua balita, ada petunjuk antisipasi pada bayi, yaitu kita mulai dari 6 bulan pertama, memahami adanya proses penyesuaian antara orang tua dengan bayinya, terutama dengan ibunya. Lalu kedua, membantu orang tua memahami bayinya sebagai individu yang mempunyai kebutuhan. Yang ketiga adalah menenteramkan orang tua bahwa bayi tidak akan manja dengan perhatian penuh selama 4-6 bulan pertama. Selanjutnya adalah menganjurkan orang tua membuat jadwal kebutuhan bayi dengan jadwal kebutuhan orang tua. Lalu membantu orang tua memahami kebutuhan bayi akan stimulasi lingkungan, menyokong kesenangan orang tua dalam melihat tumbuh kembang bayinya, serta menyiapkan orang tua untuk mengenal dan memberikan makanan padat. Sementara usia 6 bulan kedua, yaitu yang pertama menyiapkan orang tua akan adanya ketakutan bayi pada orang tua yang belum dikenal. Yang kedua adalah menganjurkan orang tua untuk mengizinkan anaknya dekat dengan ayah atau ibunya, serta menghindarkan perpisahan yang terlalu lama. Dan yang ketiga adalah membimbing orang tua untuk disiplin sehubungan dengan meningkatnya mobilisasi anak. Lalu menganjurkan untuk menggunakan suara negatif dan kontak mata daripada menggunakan hukuman badan sebagai suatu disiplin. Menganjurkan orang tua untuk memberikan lebih banyak perhatian ketika bayi berkelakuan baik daripada ketika menangis. Mengajarkan mengenai pencegahan kecelakaan karena keterampilan motorik dan rasa ingin tahu bayi sudah meningkat. Lalu menganjurkan orang tua untuk meninggalkan bayinya beberapa saat dengan pengganti ibu yang menyusui. Mendiskusikan kesiapan untuk penyapihan serta menggali perasaan orang tua sehubungan dengan pola tidur bayinya. Adapun petunjuk antisipasi pada masa balita 1-3 tahun, ada 2 masalah yang penting pada masa ini, yaitu yang pertama latihan pipis atau buang air besar atau yang disebut dengan toilet training. Yang kedua adalah persaingan dengan saudara kandung atau sibling rivalry. Kita lihat dulu untuk yang pertama, toilet training. Ini merupakan suatu pendidikan di mana kita mengajarkan kepada seorang anak untuk melakukan BAK atau BAB pada toilet, ya. Yang kedua adalah kontrol volunteer dari sprinter ani dan uretra dicapai pada waktu anak mampu berjalan dan biasanya terjadi antara usia 18 sampai 24 bulan.
anak harus mampu mengenali dorongan untuk melepaskan atau menahan dan mampu untuk mengkomunikasikannya kepada ibunya. Lalu kita melatih tanggung jawab seorang perawat, yaitu menolong orang tua dan guna mengidentifikasikan kesiapan seorang anak untuk dapat melakukan toilet training. Lalu latihan mixti biasanya dapat dicapai sebelum defekasi karena ini merupakan aktivitas reguler yang dapat diduga. Defekasi merupakan sensasi yang lebih besar daripada mixi, yaitu dapat menimbulkan perhatian dari si anak. Pada waktu malam, latihan buang air kecil atau mixi menjadi tidak sempurna atau lengkap sesuai usia 4-5 tahun. Di siang hari, mengompol dapat juga terjadi, terutama pada saat aktivitas bermain, sehingga menyita penuh waktu perhatian untuk seorang anak. Dan pada bayi laki-laki, mampu berdiri meniru ayahnya setelah diajarkan mengenali toilet training merupakan motivasi yang kuat selama masa prasekolah. Baiklah, kita akan meneruskan slide selanjutnya setelah pesan-pesan yang satu ini.